Salam, selamat berjumpa lagi keluarga damai yang terkasih. Kali ini kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan tentang cara mengasihi Allah dengan akal budi. Saya mengambil ayat dari Matius 25 ayat yang ke-29. Ini merupakan bagian dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30 sering dikaitkan dengan tentang talenta atau bakat atau sumber daya yang dimiliki oleh seseorang. Dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan tentang seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya sebelum pergi bepergian. Ia memberikan 5 talenta kepada satu, 2 talenta kepada yang lain, dan 1 talenta kepada yang ketiga, dan masing-masing itu sesuai dengan kemampuannya. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta berinvestasi dan menggandakan uang mereka. Sementara hamba yang menerima 1 talenta justru menyembunyikannya di tanah atau tidak melakukan apapun. Ketika tuan itu kembali, dia memuji 2 hamba dan juga dianggap mereka setia dan produktif. Tapi tuan itu menegur hamba yang terakhir atau yang ketiga karena tidak menggunakan talenta yang diberikan. Saat saya merenungkan ayat ini, saya menemukan 4 hal yang penting, yaitu 1 tentang penggunaan bakat atau talenta atau kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Talenta dalam konteks ini melambangkan kemampuan atau bakat atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang. Kita diajak untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan kita sebaik mungkin dan tidak menyia-nyiakannya. Yang kedua adalah tentang tanggung jawab dan kesetiaan. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengelola apa yang kita dipercayakan. Kesetiaan dalam memanfaatkan talenta yang diberikan menunjukkan integritas kita dan penghargaan terhadap apa yang telah diterima. Yang ketiga adalah tentang inisiatif dan kreativitas. 2 hamba pertama menunjukkan penggunaan akal budi mereka, yaitu inisiatif, kreativitas, dan efek atau usaha dalam melipat gandakan kemampuan mereka. Sedangkan hamba yang ketiga yang tidak berbuat apa-apa, tidak mencapai apapun juga. Ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya proaktif dan berani untuk mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mempertahankan, meningkatkan apa yang kita miliki. Dan yang keempat adalah masalah pertanggungjawaban. Pada akhirnya, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas bagaimana kita menggunakan apa yang telah diterima. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran bahwa tindakan dan keputusan yang kita ambil semuanya memiliki konsekuensi. Dari 2 perilaku tentang hamba Tuhan, ternyata Tuhan lebih menghendaki perilaku yang proaktif dan produktif. Usaha untuk mengembangkan diri secara kreatif ternyata lebih dihargai daripada orang yang pasif dan tidak melakukan apapun. Seandainya saja hal ini terjadi di konteks pelayanan, kira-kira akan seperti apa? Saya membayangkan ada 2 model pelayanan.
Pelayanan model pertama adalah pelayanan yang dinamis, yang terus ada usaha untuk diperbaiki, dikembangkan dengan cara-cara baru. Segala daya kreatif, sumber daya, dan usaha dilakukan agar pelayanan semakin hari semakin mempunyai daya tarik dan semakin relevan dengan kondisi dari pihak-pihak yang dilayani. Pelayanan memberikan dampak yang lebih, semakin banyak jemaat yang ingin bergabung dalam pelayanan tersebut. Pelayanan model kedua adalah pelayanan yang monoton. Dari tahun ke tahun sama saja. Seperti lagu yang sama diputar berulang-ulang terus-menerus tanpa ada pembaharuan. Tidak ada usaha untuk memasukkan hal-hal yang baru. Kalau pelayanan tidak menarik, yang mungkin disalahkan adalah orang lain. Wah, jemaat pasif, tidak mau bersekutu, atau tidak mau terlibat dalam pelayanan. Kalau kita mempelajari dari perikop ayat yang kita baca, sangat jelas bahwa Tuhan mengendaki model pelayanan yang pertama. Pelayanan yang harus dikembangkan secara proaktif dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Tuhan sangat menghargai dua hamba yang bisa mengembangkan talenta mereka. Talenta harus terus dilatih dan dikembangkan agar kualitas pelayanan semakin hari semakin baik dan semakin relevan. Ketika kita terus mengembangkan dan melatih skill dan kemampuan kita akan terus bertumbuh seirama dengan pelayanan yang kita lakukan. Semakin kita melayani, kemampuan kita akan semakin bertumbuh, dan sebaliknya, kemampuan terus kita asah supaya pelayanan kita semakin baik. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia akan berkelimpahan dengan skill-skill baru, berkelimpahan dengan talenta-talenta baru. Sebaiknya ketika skill tidak pernah dikembangkan, bahkan didiamkan saja, skill akan cenderung hilang. Seperti yang diungkapkan dalam bagian dari perikop yang kita baca. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya melihat beberapa pelayanan di gereja kita ada yang berbasis akal budi, selain memang berbasis kasih kita. Pelayanan yang membutuhkan latihan yang tidak pernah berhenti. Misalkan pelayanan ensemble, pelayanan paduan suara, dan yang lain. Bahkan sekarang ada pelajaran bahasa Mandarin, ada juga pelatihan komunitas Cafe Dame, dan terakhir ada talk show tentang generasi stroberi yang peminatnya banyak. Itulah model-model pelayanan yang terus perlu dikembangkan oleh gereja kita. Pelayanan model ini menarik untuk terus dikembangkan sebagai salah satu cara kita untuk mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Tuhan yang aktif dan kreatif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami agar kami terus mengembangkan kemampuan kami. Kiranya berkat-Mu akan tercurah dan menyertai semua penggiat-penggiat gereja dalam pelayanan melalui panggilan mereka. Berikan kemampuan kepada mereka semua dan juga kepada kami semua untuk terus menyebarkan hal-hal baik dengan segala kreativitas dan daya yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.